ini spesial, kita punya Pak Rian Satrianto, ya. Pak Rian, makasih banyak ya untuk waktunya, Ya, bersedia sama-sama. untuk sharing sama kita, ya. Dan ini topiknya menarik, ya. Topiknya menarik banget tentang cost reduction. Ya, walaupun kita semua tahu bahwa kita sebagai insan supply chain, logistik, gitu ya, cost reduction ini bukan yang utama, ya, tapi penting, ya. Seperti kita tahu, eh, fokus atau KPI kita itu sebenarnya di supply chain ini adalah nomor satu safety, nomor dua service, nomor tiga baru cost reduction. Ya, tapi buat manajemen biasanya yang ditekankan itu cost reduction, benar nggak? Ya kan? Tuh, Seperti saya selalu bilang, perusahaan nggak ada yang cari safety, perusahaan itu cari duit. profit, ya kan? Nah, tapi buat kita sih safety nomor satu, gitu ya. Tapi buat perusahaan, buat manajemen, pasti mereka akan mengedepankan, ya apalagi kita supply chain ini dilihat seolah-olah kita ini cost center gitu kan ya. Sehingga apa? Ya cost-nya harus efisien, ya harus produktif, eh, harus memberikan cost reduction. Ya makanya malam ini ya thank you banget Pak Rian ya bersedia berbagi buat kita ya. Jadi yuk kita simak bareng-bareng ya. Dan ini seperti biasa format acaranya tidak ada sesi khusus nanti tanya jawab atau gimana ya. Yang mau nanya langsung resen aja ya. Langsung apa? Bahkan kalau kata Pak Tama ini nggak boleh ngechat gitu, nggak boleh chat, nggak boleh di kolom chat gitu ya. Harus langsung tampil ya. Jadi bahkan nggak boleh off cam nanti ya. Gitu. Jadi gini loh sebenarnya teman-teman santai aja ya. On cam mau sambil makan ya saya pun sambil makan ya. Mau sambil makan, mau sambil ngopi, mau sambil ngerokok, monggo ya. Asal jangan sambil mandi gitu aja. Sambil mandi boleh, nggak boleh on cam gitu aja, ya kan? Jadi kita tuh santai aja, nggak usah sungkan, ya kan? Kayak Pak Budi tuh, lagi asik tuh di luar tuh, ya kan? Seneng banget lihat gayanya tuh. Ya, nah kita gitu aja ya kan. Nah ini kayak Mas Dendi nih, ya santai aja kita ya. Jadi nggak perlu apa ya sungkan ini ya kita orang-orang kita sendiri bukan orang lain ya kan. Jadi saling apa ya ya terus ya itu kalau misalnya ada yang nggak ngerti mau tanya langsung langsung hajar aja ya nggak pakai malu-malu ya mungkin Pak Tama Pak Yudi ada yang mau ditambahkan sebelum kita serahkan waktu dan tempat untuk Pak Rian. Si Cukup nyapa sih. Pak Jajang, Oh iya ada Mas Pak Jajang, Gede juga. Kang Jajang. Ini, Iya. Pak Made. ayo Pak Gede juga, Pak Made nih. Salam Pak. Pak Jajang Udah. ini virtual background atau asli ya belakangnya? Pak ini beli beli Cozy Mada banget belakangnya. beli Mada ini nih belakangnya ini nih kayaknya belum ganti nih apa virtual backgroundnya masih virtual background di kantor nih kayaknya nih. Iya, virtual background iya di kantor. Iya tuh Superindo ya. Ya, ya. Cukup sih. Langsung Udah, kita cukup ya. mulai aja Langsung aja. ke Ah, Mas Parian. Hmm. Monggo Oke. Pak Rian. Ya monggo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu semuanya. Malam-malam. Malam. Udah kelihatan ya Pak Kelihatan? ininya, Sip. slide-nya? Ya. Aman, Oke. aman. Ya, hari ini saya coba membawakan tema cost reduction ya. Sebelumnya saya izin perkenalan dulu, background dan lain sebagainya. Kemudian saya asli Surabaya, kemudian kuliahnya di Bandung dulu di ITB. Di sini ada beberapa sertifikasi yang pernah saya ikutin ya dari ISO, internal control sampai ke terakhir ada Six Sigma. Saya sendiri awal karir itu di 2004 dulu di Coca-Cola, kemudian Coca-Cola Cibitung, kemudian 2005-2011 itu di Honda Prospect Motor, produsen mobil Honda di Karawang. Ya ini ada beberapa aktivitas di sana. Dulu pernah develop program cost reduction ya kebetulan sekitar tahun 2007-2008. Jadi waktu itu bos saya dapat mandat lah dari
Honda Jepang tolong dibuat program cost reduction di Indonesia. Dan saya berdua dengan teman itu ya kerjanya cuma keliling vendor aja, cari cost reduction, cek cycle time dan lain sebagainya. Terus 2011-2017 saya pindah ke Keihin Indonesia. Itu produsen karburator, ECU ya, sekarang namanya udah ganti Hitachi ya, Hitachi Astemo di Cibitung juga. Itu ada beberapa aktivitas, dapat best delivery juga dari AHM, kemudian ada develop plan 2 di Cikampek. Saya handle untuk warehouse dan delivery lokal serta ekspor waktu itu. Terus pindah ke Pepsi di Cikampek. Itu ada 2 plan di Cikampek dan Semarang. Kemudian 2018-19 masuk ke finance ya di AXA Jakarta. Itu ada 6 entitas kebetulan waktu itu. Kemudian terakhir di 2019 sampai 2023 itu saya di Agroboga Utama. Ini holding sebenarnya. Jadi di bawahnya itu ada 8 entitas, itu dari distribusi, cold storage, kemudian ada retailnya, ada production sampai ke farm, sampai ke slaughter ikan dan lain sebagainya. Dari selama 4 tahun itu saya sempatlah bangun beberapa cold storage dari Aceh sampai Jayapura, kemudian ada retail store, Meat and Fresh, itu kompetitornya Prima kalau salah ya, Prima. Kemudian ada internal cost reduction juga. Kemudian tahun ini saya kebetulan belum join dan corporate manapun ya, cuma bantu-bantu teman lah, ada teman yang minta tolong untuk support di purchasing dan project controller ya, ada beberapa perusahaan teman terutama bergerak di bidang kontraktor, TP gitu ya. Oke, lanjut ke materi ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama pasti kenapa sih kita melakukan cost reduction ya? Ini saya ambil contoh aja. Jadi misalnya tahun ini gitu, ada kenaikan bahan baku ya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, pasti tadi permintaan dari manajemen gimana caranya gitu ya. Di harga tidak naik tapi kalau bisa profit naik gitu. Nah, ini saya sedikit ilustrasi. Jadi ada harga jual ini yang warna merah, kemudian biasa kalau komponen harga itu kan dibagi 3 ya, jadi profit, biaya produksi, bahan baku. Nah, ini kalau bahan baku naik tanpa ada tindakan apapun, otomatis harga jual naik. Kemudian kalau profit harga jualnya tetap mau sama, profitnya yang dikecilin. Nah, jadi kita kan dituntut pasti ya, gimana caranya biar harga minimal sama lah. Jadi pasti harus ada cost reduction. Cost reduction-nya bisa di biaya produksi, bisa bahan baku gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya ya ini yang kita inginkan, yang opsi C. Jadi harga jual turun, salesnya bisa naik, pendapatan perusahaan naik, kemudian profitnya diharapkan juga naik. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ya pasti ke margin atau profit untuk cost reduction tersebut. Oke. Next. Nah, ini biasanya asumsi orang itu cost reduction itu di purchasing hanya masalah nego harga, cari vendor gitu ya. Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi kita kalau menurut pengalaman saya untuk cost reduction yang paling gede itu sebenarnya di awal development. Jadi ini kan dari siklusnya ya, dari development, dari desain, construction, building, mungkin kemudian ada product development, terus pencarian vendor sampai ke delivery dari vendor baik import maupun lokal, terus ke production, manufacturing, sampai ke penyimpanan barang, storage, kirim ke customer ya. Nanti di podcast ini saya nggak akan bahas semua karena mungkin terlalu banyak ya. Nanti jadi lebih fokus ke teman-teman ke area supply chain, kemudian beberapa di masalah di product development.
maupun di vendor. Nah, kalau pendapat saya pribadi, cost reduction itu lebih baik dilakukan pada saat development karena efeknya akan sangat terasa ya. Dan apabila salah gitu, itu bisa jadi perusahaan akan rugi gitu, salah desain, salah bikin bangunan, misalnya cost storage gitu, desainnya salah, bukannya dingin malah panas gitu kan, atau nggak tercapai suhunya. Nah itu effortnya akan lebih gede. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan bapak-bapak, ibu. Oke, next. Ya ini gimana sih kita bisa melakukan cost reduction ya? Ini yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya. Pertama, kita mulai dari value yang besar atau banyak. Itu biasanya dibuat Pareto diagram gitu ya. Mungkin kita ambil contoh tergantung industrinya ya. Misalnya distributor itu cost terbesarnya pasti pengiriman barang. Nah itu gimana caranya kita melakukan cost reduction di situ, entah dari vendor, entah opsi-opsi yang lain ya, supaya walaupun cuma sedikit persentasenya pasti akan sangat terasa karena value-nya secara persentase besar. Kemudian pelajari prosesnya atau flow-nya. Ini khususnya untuk yang manufacturing. Jadi sebelum kita bisa melakukan cost reduction, kita harus tahu ini flow-nya seperti apa sih dari raw material sampai ke produksi, sampai ke storage, sampai ke pengiriman barang. Gimana caranya kita lakukan efisiensi kalau tidak tahu prosesnya. Terus yang ketiga, ini untuk project ya. Project itu kita ya harus pelajari ini BOQ, drawing. Di situ ada rinciannya. Misalnya kebutuhan satu bangunan apa gitu ya, dari batu batanya, cornya, besi dan lain sebagainya. Atau detail drawingnya bisa kita cek. Terus untuk material biasanya kita request namanya TDS, Technical Data Sheet. Nah, ini ada keterangan ini material ini apa, kemudian sifatnya apa, tahan panas misalnya atau tahan panas, kemudian zat-zat kimianya apa, rinciannya bisa dilihat di situ. Terus katalog produk juga penting kita minta karena belum tentu satu produk yang sama itu jenisnya cuma satu ya. Ambil contoh kita misalnya beli besi apa stainless steel ya. Stainless steel itu ada SS 304, 316, 21 sekian gitu ya, saya lupa. Nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau bisa kita minta katalognya, apapun pipa, valve, kebutuhan listrik ataupun yang lain. Terus yang keempat itu benchmarking. Jadi saya pribadi dulu awal-awal diminta melakukan cost reduction itu saya sempat ajukan benchmarking. Jadi saya keliling ke, seingat saya dulu saya pernah ke GS, ke TDW ya, sekarang Akebono itu sekitar tahun 2006-2007. Nah di situ saya bisa lihat ini prosesnya yang bagus seperti apa, terus mereka melakukan efisiensi seperti apa gitu. Saya pernah lihat itu mereka menggunakan bajai tapi dimodif, belakangnya dikosongin, jadi fungsinya kayak towing untuk suplai barang ke dalam line produksi. Kalau nggak salah di TDW kalau nggak salah ya. Iya Pak, di Akebono ya. Ya benar ya. Iya ada bajai. Masih ada Pak sampai sekarang Pak. Udah diganti pakai listrik. Oh iya, ya singkat saya ada dulu. Terus terus diusahakan update informasi serta teknologi terbaru karena berkembang terus. Mungkin dari tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu teknologinya pasti akan jauh beda ya. Nah di situ kita bisa saving cost, saving waktu dan yang lain. Nah terakhir kita usahakan thinking out of the box. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Jadi kita mau cost reduction apa, efisiensi apa itu dicoba dulu gitu. Kalau nggak bisa baru ya
kita coba yang lain. Jadi jangan awal-awal jangan oh ini susah, ini nggak mungkin gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya bahas sedikit mengenai purchasing untuk metode pembelian. Jadi biasanya itu ada untuk flow barang atau penjualan itu pertama dari produsen ya atau prinsipal, kemudian masuk ke distributor, terus ke retailer atau ke toko, baru ke customer. Nah, usahakan kita beli itu langsung ke produsen ataupun distributor. Tapi ya kembali lagi itu tergantung volume yang kita beli biasanya. Caranya ya kita browsing sekarang sangat mudah lah. Kita mau browsing produk apa, tahu mereknya, tinggal cari di internet, sudah ketemu distributornya di mana, alamatnya, WA-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti biasanya setelah kita minta quotation dan surat keagenan, legalitas yang lain, mereka akan berikan price list. Nah, ini price list itu biasanya akan ada diskon gitu ya. Range-nya itu sekitar 10-30%. Jadi jangan mentah-mentah dikasih price list, oh ya Pak, saya beli dengan harga ini gitu ya. Usahakan dinego dengan range-nya biasanya 10-30%. Tapi ya bergantung dengan volumenya tadi. Nah, ada pertanyaan, apakah beli ke distributor lebih murah dari beli ke toko? Belum tentu, karena kalau untuk kuantiti yang sedikit, biasanya kita akan lebih murah beli ke toko ya, karena toko sendiri sudah beli ke distributor dengan kuantiti tertentu dan mereka ada diskon khusus. Nah, diskon itu yang marginnya akan diberikan ke end customer. Gitu, seperti itu. Jadi ya ini basicnya aja untuk pembelian ke barang itu bisa ke produsen, bisa ke distributor, bisa ke retailer. Tinggal dipilih mana yang kira-kira memberikan harga yang terbaik. Oke. Nah, ini sedikit teknis ya. Jadi kalau kita beli barang, terutama untuk yang manufacturing, itu pasti minta request quotation ya. Nah, request quotation itu usahakan di breakdown. Jadi misalnya kita beli barang A katakanlah ya, terus si vendor ngasih harga 1 juta gitu, atau 500.000. Sedangkan kita tahu itu mereka ada pabriknya, ada manufacturingnya. Nah, itu kita mintakan breakdownnya, cost breakdownnya. Supaya apa? Supaya kita bisa analisa, kemudian kita verifikasi ke lapangan, kita cek aktualnya seperti apa, kemudian nah dari situ bisa negosiasi atau kita bisa efisiensi di mana. Biasanya itu itemnya satu dari material cost. Itu jenisnya apa, kuantitinya berapa. Kemudian proses cost. Prosesnya apa aja. Ini belum tentu cuma satu ya. Ada beberapa barang yang prosesnya itu mungkin 2, 3 atau berapa proses, kemudian cycle time tiap proses itu berapa second. Yang ketiga, untuk tooling cost. Tooling cost ini kaitannya ya peralatan apa yang dipakai oleh mereka ya. Biasanya yang mahal lah, kayak dice atau jig gitu ya, checking picture dan lain sebagainya. Nah, itu kita mintakan data depresiasinya. Biasanya mereka akan tentukan itu untuk membuat satu harga. Terus yang keempat, delivery cost. Itu bisa dari packing cost, transportation cost. Dan terakhir, admin cost. Admin cost itu dari margin, admin, tax, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang kita bisa lakukan itu di sini. Jadi untuk material cost, ini saya masuk ke tabelnya dulu ya. Jadi material cost, pencatatannya seperti ini. Misalnya apa nih, contoh plastik, satuannya gram. Ini untuk satu pieces barang ya. Untuk satu pieces barang memerlukan plastik 100 gram, harganya sekian, 50.000. Kemudian
proses cost-nya apa, ada injection, ada cutting ya. Biasanya kalau injection kan setelah keluar runnernya dipotong, di cutting, di trimming, terus ada packaging. Nah ini sekian detik, kemudian nilainya berapa. Terus ada tooling cost-nya, ini dia memakai dice 100, katakanlah 100 ton ya. Itu cycle-nya atau ya, berapa kali shot ya. Kalau dice itu biasanya berapa kali shot atau berapa kali pemakaian. Misalnya 100.000 lifetime-nya. Nah ini harga per piecesnya 5.000. Kemudian ada delivery cost, itu ada packing 2.000, delivery 1.000. Ini dengan box ankle, itu kasih remark aja di sini. Nanti kita bisa verifikasi satu box ankle itu isinya berapa pieces, masuk akal enggak. Ini total sekian. Nah dari situ biasanya di bawah ada admin cost, profit dan lain sebagainya, itu dalam persentase total segini. Nah yang bisa kita lakukan itu untuk cost reduction itu di area ini, material cost, process cost, tooling cost, atau delivery cost juga bisa. Jadi material cost kita cek nih aktualnya, bener nggak sekian gitu ya, 100 gram, ditimbang aja nggak apa-apa. Nah beberapa vendor itu kalau yang ada waste-nya tidak terpakai itu mereka biasanya hitung di sini. Kalau waste-nya dia masukkan lagi ke produksi, mungkin nggak dimasukkan ya. Jadi ini kita hitung aja, ditimbang aktualnya berapa. Nah itu yang bisa kita lakukan. Bisa nggak sih waste-nya direduce? Misalnya tadinya 10 gram jadi 5 gram. Atau misalnya waste-nya bisa dipakai ulang nggak gitu ya. Itu bisa kita pelajari nanti pada saat gemba ke vendor. Terus untuk proses ya cycle time-nya kita cek. Benar nggak sih dia tulis 20 detik di sini. 20 detik di sini kita ukur. Benar nggak 20? Nah misalnya cuma 15, nah itu kita bisa request nih, Bapak ini aktualnya 15 gitu. Atau 20 kita bisa improve, ada ide apa gitu ya. Nah ini bisa dimintakan ke vendor, ini kita sudah improve Pak, ini tolong di cost-nya dikurangi. Oke, terus nah tooling cost ini mainnya atau ya biasanya di depresiasi. Jadi ini untuk dice gitu ya, dice itu setelah lewat masa pakainya ya atau cycle-nya itu biasanya sih nggak dibuang ya, tapi cuma di repair gitu. Atau mungkin udah lewat masih dipakai bisa jadi. Nah ini seharusnya setelah lewat masa pakainya itu nilainya bukan segini lagi, bisa jadi 0, bisa jadi 1.000 karena cukup untuk maintain dice-nya. Jadi lifetime-nya atau depresiasinya udah habis gitu. Nah ini kita bisa mintakan ke vendor. Nah ini usahakan di record. Jadi vendor bisa kirim catatannya misalnya tiap bulan atau berapa bulan sekali. Ini saya udah pakai sekian shot gitu ya. Bisa juga dilihat dari pembelian kita. Tapi biasanya di luar itu ada yang apa ya? Ada yang NG reject itu nggak masuk ke situ. Oke. Jadi dari breakdown quotation ini kita bisa analisa sebenarnya prosesnya apa aja, terus ada kemungkinan diimprove di mana, ada item apa yang kita bisa reduce gitu ya, bisa kita kurangi seperti itu. Bapak-bapak ada pertanyaan nggak atau terlalu teknis mungkin bahasa saya atau kecepatan? Halo, oke, lanjut ya Pak. Yang punya pertanyaan bisa langsung ya, teman-teman ya. Pada takjub Silakan. kayaknya, ya kan. Data saving itu bisa dari berbagai angle gitu kan. Terpukau. Iya terpukau. Oh banyak banget nih angle-nya. Kok selama Ya. ini nggak melihat secara sistematis begini gitu ya. Ini kan cukup sistematis ya. Jadi lihat dulu materialnya, prosesnya, apa alatnya gitu kan. Terus kemudian distribusinya. Ya, cakep sih. Yuk, Ya, yang ada pertanyaan?
Jadi purchasing itu nggak nego kayak di Grodok aja ya Pak ya? Nah, itu persis seperti yang saya Yes, tulis di LinkedIn, itu. ya. Ya. Nggak Jangan. mau tahu pokoknya harganya turun sekian gitu kan? Nah, Jangan. kalau bahasa saya nego tukang sayur, Pak. Jangan. Kasihan. Saya hindari Iya. Pak itu. Ya, betul. Itu betul Nah, banget. Itu ya, prinsip. betul. Jadi Ya. kita itu tidak kita juga mau sustainable kan dengan vendor, ya kan? Ya. Jadi, nah itu kalau Ya, di nego Surabaya Brambang. kalau Surabaya namanya nego Brambang tuh. Brambang. Nggih, leres Mas Mada. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini bagus. Tadi saya ada catat dua hal sih yang prinsip ya daripada cost reduction itu. Tadi kan ada banyak hal ya. Tapi saya catat tadi ada dua tuh yang disampaikan Pak Rian tuh bagus banget. Satu tuh Pareto, ya kan? Pareto berarti apa? Kita cari yang impact-nya paling besar, ya kan? Jadi saving 80% dengan saving 20% belum tentu yang 80% lebih gede loh impact-nya, ya kan? Nah, jadi makanya kita harus ngerti Pareto, ngerti volumenya sebesar apa sehingga impact-nya apa. Bisa jadi yang 20% memberikan saving yang lebih gede, ya kan? Itu satu. Kedua, saya suka banget tadi ada kata-kata benchmarking, ya. Jadi saving itu bukan sesuatu yang kita harus cari sendiri. Ya, makanya kita ada acara malam ini. Bukan, saya pokoknya harus nemu sendiri gitu, nggak mau lihat orang lain. Padahal di banyak perusahaan lain, mereka sudah melakukan saving ini gitu loh, ya kan? Makanya kita nggak perlu, gue nggak mau lihat keluar, beda industrinya, beda perusahaannya, gue mau cari sendiri, nggak, jangan. Ya, lihat copy paste, ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi terutama menurut saya ya, buat misalnya teman-teman logistik, belajar sama teman-teman manufacturing, ya, benchmark ke teman-teman manufacturing, karena sudah ratusan tahun mungkin ya teman-teman kita di manufacturing itu melakukan cost saving, ya. Terus logistik ini saya tahu lah baru-baru inilah ya, mungkin belasan tahun lah Pak, itu pun ya kan, mungkin juga baru-baru ini ya. Jadi sudah sangat sudah sangat lama teman-teman kita di manufacturing itu melakukan cost saving, ya. Jadi jangan bilang itu kan manufacturing beda lah, kita logistik beda gitu, enggak ya. Pasti ada yang bisa kita ATM-kan dari sana, amati, tiru, modifikasi dari situ. Jadi jangan jangan reinvent the wheel ya, jangan menemu ulang roda ya, sudah ada yang nemuin roda gitu loh, ya kan? Tinggal kita modifikasi aja, apakah rodanya gede, kecil, ya kan? Bentuknya enggak ya, roda bentuknya bulat ya, nggak ada yang kotak ya. Itu ada Ya yang gitu nanya deh. Pak, kayaknya Pak. Oh ya, silakan. Yang resen duluan siapa nih? Mas Agung Pak apa Mas Agus nih? Pak Awa, Pak Agus, Pak Agus, Pak Waduh, Agus. silakan. Silakan Pak Agus. Oh, maaf nih nggak bisa open cam sambil di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Ya, Silakan. Hati-hati. ini terima kasih, menarik sekali materinya walaupun sambil jalan. Cuman kalau boleh sedikit komentar, cost reduction yang paling strong itu dulu kata guru saya itu kalau dengan supplier saat kita bisa masuk ke dalam supply chain sistemnya si vendor tersebut gitu. Jadi benar-benar kita tahu prosesnya, bagaimana raw material mereka didapatkan, bagaimana proses produksinya tadi sampai ke delivery-nya. Kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Rian tadi, bahwa memang ada toolingnya, ada delivery cost-nya, ada adminnya, ada raw materialnya, dan memang disitulah kejelian kita procurement ataupun tim user untuk melihat supply chain system dari vendornya. Gitu. Cuman masalahnya kan tidak segampang itu, kadang-kadang menggali supply chain system dari vendor. Nah, kira-kira selain masalah kita men-sourcing dengan cara open cost structure, ada kiat-kiat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait supply chain sistemnya vendor nggak gitu, Pak Rian? Itu saja. Makasih.